Nama saya Arsyad, usia 32 tahun, bekerja sebagai pegawai swasta di Jakarta. Saya sudah menikah selama 3 tahun dengan seorang wanita yang dulu saya kira adalah cinta sejati saya, Anna. Hidup kami seharusnya sempurna. Tapi seperti kebanyakan orang, kami juga punya masalah yang terkadang sulit diceritakan pada orang lain. Sejak menikah, kami belum dikaruniai anak. Disinilah konflik dimulai. Bagi saya, punya anak adalah amanah dari Tuhan. Tidak semua hal dalam hidup bisa diukur atau dipaksakan, terutama soal anak. Tapi bagi Anna, ada alasan lain yang membuat kami belum punya anak. Menurutnya, alasan utamanya adalah ukuran. Ya, ukuran alat vital saya. Dia bilang, itu sebabnya dia tidak pernah puas, tidak pernah bisa orgasme. Setiap kali dia membicarakan hal ini, ada perasaan tak nyaman yang mencekam di dada saya. Rasanya seperti saya tidak cukup sebagai seorang suami. Tapi, saya tetap sabar. Saya mencoba segala cara, dari riset hingga berbagai terapi yang dia rekomendasikan. Saya ingin dia bahagia, dan saya ingin pernikahan kami berhasil. Namun seberapa keras pun saya berusaha, sepertinya semua itu tidak cukup untuk Anna. Lalu suatu hari, sesuatu yang tak terduga terjadi. Hari itu, saya pulang lebih awal dari kantor. Badan saya tiba-tiba meriang, sakit kepala dan lelah. Saya tidak sempat memberitahu Anna kalau saya akan pulang lebih cepat. Saat tiba di rumah, saya merasa ada yang aneh. Di depan rumah, ada motor tukang antar galon air isi ulang. Ketika saya mencoba membuka pintu depan, saya sadar kalau pintunya terkunci. Anna biasanya jarang mengunci pintu, terutama di siang hari. Entah kenapa, perasaan saya tidak enak. Ada sesuatu yang terasa ganjil. Saya pun memutuskan untuk tidak langsung mengetuk. Saya berjalan ke samping rumah, ke jendela yang menghadap langsung ke ruang tamu. Apa yang saya lihat di sana? Menghancurkan seluruh hidup saya. Di dalam, saya melihat Anna, istri yang sudah saya cintai selama 3 tahun, bersama dengan tukang galon itu. Mereka berdua saling berpelukan, melakukan hal-hal yang seharusnya hanya dilakukan oleh suami istri. Rasanya dunia saya runtuh seketika. Saya ingin berteriak, ingin masuk dan memecahkan semuanya. Tapi tubuh saya tidak bisa bergerak. Saya terpaku, hanya berdiri di sana dengan tangan gemetar. Hati saya hancur berkeping-keping, seperti kaca yang dipecahkan berkali-kali. Saya terus berdiri di sana, menyaksikan istri saya mengkhianati kepercayaan yang saya berikan selama ini. Rasa sakitnya sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata, seperti ada pisau yang perlahan menusuk hati saya. Berulang kali, saya hanya bisa menunggu sampai pria itu selesai, sampai dia keluar dari rumah kami. Saat pria itu akhirnya pergi, saya tetap berdiri di sana, menenangkan diri. Saya masuk ke rumah dengan hati yang sudah kosong. Anna tampak terkejut melihat saya di depan pintu. Matanya melebar, dan dia mencoba menjelaskan. Tapi tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulutnya. Sepertinya dia tahu tidak ada alasan yang bisa memperbaiki apa yang sudah dia lakukan. Saya memutuskan untuk tidak ribut. Tidak ada gunanya membongkar aib ini di depan semua orang. Saya hanya menatapnya, dan dengan suara yang tenang, saya berkata, "Aku akan mengurus perceraian. Kita sudah selesai, Anna. Mengambil keputusan ini bukanlah hal mudah. 3 tahun pernikahan, semua usaha, semua cinta yang sudah saya curahkan seakan tidak berarti lagi. Namun,
ada pelajaran yang bisa saya ambil dari pengalaman pahit ini. Kadang, kesetiaan dan cinta yang kita berikan tidak selalu dihargai oleh orang yang kita cintai. Kita bisa berkorban banyak, kita bisa mencoba segalanya untuk membuat pasangan bahagia. Tapi, jika hati mereka sudah tidak di tempat yang sama, maka semua usaha itu akan sia-sia. Hidup mengajarkan bahwa tidak semua hal bisa kita kontrol, termasuk perasaan dan kesetiaan orang lain. Di titik ini, saya sadar bahwa saya harus mencintai dan menghargai diri sendiri. Meskipun mungkin ada orang yang tidak menghargai saya. Ini bukan tentang ukuran. Ini tentang kejujuran dan kesetiaan. Sebuah hubungan harus dibangun atas dasar saling percaya, bukan hanya saling memiliki. Jika kalian sedang berjuang dalam sebuah hubungan, ingatlah, cintai diri kalian sendiri. Hargai diri kalian, karena pada akhirnya hanya diri kalian sendiri yang bisa kalian andalkan.